Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali anak-anak. Di pagi hari ini, di pembelajaran daring, pembelajaran melalui video pembelajaran yang kali ini adalah tentang pembelajaran SKI kelas 6 bab 8, yaitu tentang Sunan Kudus. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semangat-semangat, Allahu Akbar. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, berdoa dulu ya. Semuanya angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak Bapak, sebelumnya persiapkan dulu ya segala sesuatu yang berhubungan dengan materi SKI kelas 6 bab 8 yaitu Sunan Kudus. Dipersiapkan dulu bukunya, penanya, terus dan alat-alat tulisnya untuk mencatat apabila ada yang penting di dalam video pembelajaran ini. Oh ya, bagi yang belum punya buku LKS atau buku paketnya, Bapak itu sudah mengirimkan buku yang berbentuk file di grup WA. Kalian buka saja itu, lihat di bab 8 ya. Di situ ada materinya. Ya. Baiklah, anak-anak Bapak, pada tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kalian ketahui yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan biografi Sunan Kudus. Yang kedua, siswa mampu menjalankan sikap tanggung jawab, percaya diri, terus toleran dan santun. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan metode dakwah Sunan Kudus ini. Nah, yang keempat, siswa mampu menginternalisasikan nilai-nilai positif dari sikap Sunan Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang silakan kalian lihat di layar peta konsep yang akan dipelajari tentang Sunan Kudus. Yang pertama itu ada biografi Sunan Kudus yang meliputi silsilah perjalanan hidup, dakwah. Lanjutnya kemudian ada yang kedua yaitu peran Sunan Kudus dalam mengembangkan Islam di Indonesia meliputi toleransi, akulturasi, seni dan budaya. Ya, selanjutnya kita simak pembelajaran Sunan Kudus ini. Di sini ada gambar Sunan Kudus ya, atau nama lainnya Syekh Ja'far Shodiq ya. Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shodiq ini berkisaran hidup pada tahun 1400 sampai dengan 1550 Masehi atau sekitar 150 tahun ya. Itu bukan umurnya ya, tetapi itu kira-kira dia hidup di masa tahun itu, bukan umurnya. Selanjutnya ayah dari Sunan Kudus ini yaitu Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Ngudung Raden Usman Haji ini mempunyai seorang istri yaitu ibunda dari Sunan Kudus yaitu Syarifah Ruhil binti Sunan Ampel. Dari pernikahan mereka berdua lah lahir seorang anak yaitu Sunan
Kudus atau Syekh Ja'far Shodiq. Sejak kecil Sunan Kudus ini berguru kepada ayahnya. Pun beberapa di antara guru-guru dari Sunan Kudus yang nama itu Ki Telingsing, Ki Ageng Ngeran, Sunan Ampel, dan ulama-ulama di Arab. Ya. Jadi Sunan Kudus ini gurunya banyak sekali yang berada di Arab. Nah, yang ketiga beliau pernah mendapatkan batu dari Baitul Maqdis yang dipasang di pengimaman Masjid Kudus tempat tinggalnya. Kemudian diberi nama Kudus, ya. Kenapa diberi nama Kudus? Karena ada Baitul Maqdis tersebut, ada batu dari Baitul Maqdis tersebut, makanya disebut dengan Kudus, ya. Dengan dan tempatnya diberi nama Kudus. Sekarang daerahnya juga disebut daerah Kudus, ya. Nah, ini ada ceritanya juga ya anak-anak. Bagaimana Sunan Kudus ini bisa mendapatkan batu dari Baitul Maqdis, ya, yaitu waktu itu Sunan Kudus berhasil mengatasi sebuah wabah di sana, dan penguasa sana memberikan hadiah berupa permata atau kekayaan, tetapi Sunan Kudus menolaknya. Sunan Kudus hanya meminta batu Sunan Kudus hanya meminta batu dari Baitul Maqdis yang ada di Yerusalem. Kemudian penguasa itu diberikanlah batu ini ke Sunan Kudus. Dan kemudian Sunan Kudus membawanya pulang dan diletakkan di Masjid Kudus. Ya. Selanjutnya, beliau juga mendapat julukan Waliul Ilmi. Kenapa? Karena memiliki dan menguasai banyak ilmu agama, diantaranya ilmu tauhid, ilmu usul, ilmu hadis, mantik, dan ilmu fikih. Ya, dan beliau ini juga mempunyai jabatan, ya, jabatan. Di antara jabatan Sunan Kudus yang pertama itu panglima perang Kesultanan Demak. Yang kedua, menjadi nasihat bagi Arya Penangsang di Jipang Panolan. Yang ketiga, beliau juga hakim pengadilan bagi Kesultanan Demak. Ya. Selanjutnya, ada dakwah Sunan Kudus. Ya. Sunan Kudus ini banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan bangsawan Jawa. Kenapa? Karena tadi Sunan Kudus ini mempunyai jabatan sebagai panglima di Demak, sebagai penasehat, makanya dan juga sebagai hakim, ya kan? Makanya dia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan bangsawan Jawa. Dia menggunakan media kesenian, mengarang cerita pendek yang berisi nilai-nilai ajaran Islam, menciptakan tembang, di mana tembang yang masih ada sampai sekarang yaitu tembang Mas Kumambang dan Mijil, terkenal. Selanjutnya ada metode dakwah Sunan Kudus. Yang pertama itu membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan yang sulit dirubah. Membiarkan dulu adat istiadat dan kepercayaan yang sulit dirubah. Metode ini juga dipakai rata-rata oleh semua wali songo, khusus Sunan Kudus. Ya. Dan yang kedua, Handayani.
mendayani atau mempengaruhi sedikit demi sedikit, ya. Di Kudus ini terkenal dengan apa, makanan khas, soto soto lembu atau kerbau. Nah, kenapa nggak soto sapi, Pak? Gitu kan? Ya, karena di Kudus ini masih banyak menganut menganut ajaran Hindu Buddha, di mana ada ajaran Hindu Buddha ini sapi ini adalah hewan suci atau binatang suci yang dianggap sebagai kendaraan dewa Siwa. Ya, lanjut ke Puri Hangaseni atau mengisi ajaran agama Islam. Yang keempat, menghindari konfrontasi. Nah, untuk menghindari konfrontasi itu tadi yang terus memilih makanan khas soto lembu atau kerbau. Ya. Yang kelima, mengubah adat dengan prinsip syariat Islam. Nah, selanjutnya itu sikap toleransi Sunan Kudus. Sunan Kudus memelihara hewan sapi di depan masjid, ya, dan dilarang menyembelih sapi kepada masyarakat Kudus untuk menghormati ajaran agama Hindu yang menganggap sapi adalah hewan suci, kendaraan dewa Siwa. Yang kedua, Sunan Kudus membuat padasan atau tempat wudhu di masjid dengan pancuran yang berjumlah 8 dan diberi arca atau patung kepala kebo, ya, gumarang di atasnya sesuai ajaran Buddha Asta Sangika Marga. Nah, selanjutnya ada peninggalan Sunan Kudus, itu menara Kudus yang bentuknya menyerupai candi tempat ibadah umat Hindu. Nah, itu ada gambarnya anak di file yang Bapak kirim tadi, itu ada di bab 8 itu. Coba dilihat, ada gambar menara Kudus yang bentuknya menyerupai candi tempat ibadah umat Hindu. Nah, yang kedua, Masjid Menara Kudus yang arsitekturnya unik, yaitu bergaya campuran Hindu dan Islam. Nah, ini ada contoh masjidnya, bisa kalian tengok. Nah, ini, nah, ya kan, ini Menara Kudusnya ini, sama masjidnya. Kalau di malam hari ini bentuknya. Nah, selanjutnya itu makam Sunan Kudus. Makam Sunan Kudus ini ada contoh makam Sunan Kudus, ya, Sunan Kudus. Makam Sunan Kudus ini berada di belakang masjid Sunan Kudus tadi. Dia berada di belakang masjid. Nah, sampai di sinilah materi kita hari ini, ya. Dari pembelajaran kita hari ini dapat kita tarik kesimpulan, ya, biar anak-anak bapak lebih paham. Bapak tarik kesimpulan, kita lihat, ya. Ini yang pertama, Ja'far Shadiq Asmatan atau Sunan Kudus putra Utsman Haji bin Ali Murtada, saudara kandung Sunan Ampel, dan silsilahnya bersambung dari Syekh Ibrahim Asmakandi hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far Shadiq belajar ilmu agama kepada Sunan Ngudung atau Raden Utsman Haji, Kiai Telingsik, anak buah Laksamana Tinghu, dan penerus Sunan Ampel. Sunan Kudus mengabdikan diri pada kerajaan Demak sebagai senopati, ya, senopati Imam Masjid Demak dan hakim. Selanjutnya berperan aktif dalam mengembangkan Islam di Jawa dengan mempelopori toleransi beragama, bersatu dalam keberagaman santun
dalam bertindak dan melakukan akulturasi budaya dalam arsitektur masjid, Menara Kudus, Padasar, dan Beduk Dandangan. Nah, terakhir sikap pemberaninya, kreatif, aktif, berkarya sebagai pencipta tembang, santun, dan toleran dalam menyampaikan dakwah. Nah, tuh. Selanjutnya nanti bisa kalian pelajari lebih detail lagi atau lebih banyak lagi itu di buku yang Bapak bagikan tadi dalam bentuk file ya, dalam bentuk file. Baik anak-anak, sekarang tolong isi link absen yang Bapak bagikan tadi ya, link absen yang Bapak bagikan tadi. Untuk absen hari ini Bapak tunggu sampai pukul 11.30. Apabila lewat 11.30 masih ada orang yang belum isi list absen atau mengisi link absen tadi, Bapak anggap orang itu tidak hadir ya. Oh iya, bagi yang belum paham atau yang mau bertanya, silakan nanti bertanya di grup saja. Insya Allah nanti Bapak jawab pertanyaannya satu persatu ya. Bisa paham semuanya? Oke. Baiklah, sampai di sinilah pembelajaran kita hari ini. Melalui video pembelajaran, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Bapak akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.